Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Fajr. Ini sudah memasuki ayat 6. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa sumpah di sini. Dan kita juga sudah mengatakan sumpah Allah itu sebenarnya untuk menguatkan ada kalimat ayat yang manusia tidak yakin. Jadi karena tidak yakin, maka Allah bersumpah sampai beberapa kali. Jadi pada subuh ini kita akan melihat ayat apa itu yang tidak diyakini oleh manusia, ayat apa yang dipungkiri oleh manusia, ayat apa yang manusia kurang yakin sama itu, ya, kurang yakin ya. Makanya disumpahi oleh Allah sampai 4 kali supaya manusia yakin, ya. Yakin manusia kalau kejadian itu benar-benar terjadi. Kalau kejadian yang Allah sebutkan di sini artinya bukan kejadian dongeng, Pak. Seperti yang dikatakan oleh kafir Quraisy itu asatirul awwalin. Itu kan cerita-cerita dongeng saja itu, untuk menakut-nakuti saja. Lagi cerita yang mana di dalam kitab apa itu? Tajul Muluk ya. Tajul Muluk kan begitu, Pak. Walaupun sebagian di situ ada kejadiannya, ada yang terjadi, ada yang tidak terjadi juga. Nanti cerita-cerita masa depan dalam Tajul Muluk. Kalau seandainya begini maka akan terjadi begini dalam Tajul Muluk itu. Jadi makanya kita lanjut ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya. Ini kalau di dalam tafsir Jalalain beliau membuat tanda tanya nih, Bang. Tapi anehnya Imam Jalalain setelah beliau membuat tanda tanya, beliau tidak menjelaskan apa itu tanda tanya itu. Ya, nih, Pak. Jadi ini namanya uslub khitabi, sama seperti di dalam ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sama modelnya, Pak, dengan ini. Kalau kita lihat secara lafziyahnya, itu makna alam tarakai, kita tidak lihat ini dulu, lihat yang ashabil fil. Alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wahai Muhammad, apakah kamu tidak tahu, tidak melihat bagaimana kejadian ashabul fil? Sekarang secara logika, Nabi Muhammad saja lahir setelah ashabul fil itu. Nabi Muhammad tidak melihat kejadian itu. Dalam satu riwayat dikatakan 50 hari. 50 hari setelah kejadian tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, setelah itu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gaya bahasa apa ini? Nabi Muhammad tidak melihat, tapi Allah mengatakan alam tara, apakah kamu tidak melihat? Ya, karena di dalam bahasa Arab itu ada ra'a yara, ada nazara yanzuru, ada syahada yushahidu. Jadi kalau ra'a yara itu melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau nazara yanzuru itu diartikan penelitian. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi bukan apakah kamu tidak melihat, jadi bukan melihat itu. Apakah kamu tidak melakukan penelitian? Ya. Kenapa kamu tidak meneliti onta itu? Artinya apa? Begitu hebat onta itu. Coba kamu teliti onta itu. Mudah-mudahan dengan penelitianmu kamu makin dekat denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada syahada yushahidu. Syahada yushahidu itu ada dua pengertian. Ada nanti syahada yushahidu itu kita melihat sesuatu melalui perantara. Ya.
ini syahada yusyahidu, musyahadah ya. Ada juga nanti digunakan dalam Al-Quran syahada yusyahidu, itu melihat langsung, melihat langsung. Jadi sama seperti ra'a yara. Jadi kalimat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil itu maknanya apa? Wahai Muhammad, kamu akan saya ajarkan, hai Muhammad, bagaimana kejadian ashabul fil. Ya, saya ajarkan. Jadi bukan artinya tidakkah kamu melihat, bukan melihat, jangan salah. Nabi Muhammad tidak pernah melihat kejadian ashabul fil. Kalaupun Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah itu, Nabi Muhammad tidak bisa menyaksikan, masih bayi. Jadi ini maksudnya apa? Ini lafadznya past tense, ya, lafadznya past tense. Tetapi yang diinginkan oleh Allah adalah present. Ya, lafadznya madhi kalau dalam bahasa Arab, tapi yang Allah inginkan adalah mudhari. Jadi bukan tidakkah kamu melihat, hai Muhammad? Ya, ini kalau ditanya sama orang lain bagaimana Nabi Muhammad mau melihat? Kejadian ashabul fil itu terjadi sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi makna alam tara di situ, u'allimuka ya Muhammad, saya ajarkan kamu hai Muhammad bagaimana tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, ini begitu juga. Alam tara, wahai Muhammad, akan saya ajarkan kepadamu ya Muhammad, kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Ad. Ya. Nabi Muhammad kan belum lahir juga ini. Ini kata kalimat alam tara di sini itu untuk Nabi Muhammad. Jadi maksudnya begini, untuk Nabi Muhammad. Kalau ada nanti sebagian orang mengatakan kalau itu untuk Nabi Muhammad berarti kan tidak berlaku untuk umat manusia. Ya, ini dibantah oleh Imam Sya'rawi dalam tafsir beliau. Jadi kata beliau, kullu khitabin lin nabi khitabin li ummatihi. Setiap ada gaya bahasa Allah dalam Al-Quran untuk Nabi Muhammad, itu juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin nanti ada sebagian khususiat namanya. Khususiat itu ada hal-hal khusus untuk Nabi Muhammad saja, tidak untuk umatnya. Itu hanya sebagian kecil saja. Makanya Imam Jalalain, beliau dalam tafsirnya ketika membuat tanda tanya, beliau tidak menjelaskan itu apa maksud tanda tanya itu. Ya, sehingga kita menjadi bingung, Pak. Jadi bingung. Maka perhatikan dalam tafsir Jalalain, beliau tidak menafsirkan ayat ini, Pak. Tidak menafsirkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, tidak beliau tafsirkan. Termasuk di dalam tafsir Sawi. Beliau hanya mengatakan di situ ta'lam, kamu sudah tahu. Nah, itu saja. Lain tidak beliau tafsirkan. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ad itu siapa sebenarnya? Ad itu siapa? Ad itu adalah cucunya Nuh melalui Sam bin Nuh. Jadi Sam, Nabi Nuh punya anak namanya Sam, kan 4 namanya. Sam, Ham, Yafid, Kan'an. Dari anak yang pertama Sam itu lahir Iram. Yang setelah Iram itu ada namanya siapa? Mahsus siapa itu? Setelah itu baru Ad. Ya. Ad punya anak lagi, Pak. Ad punya anak, 2 anak. Syadid, Syada'id. Ya, itu wallahu alam kenapa dinamakan anaknya Syadid. Apakah gara-gara anaknya mengatakan kepada kabilah pada waktu itu, ada enggak yang lebih kuat dari kami? Ya. Jadi Syadid. Satu lagi anaknya namanya Syada'id. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kita lanjut ya, Pak. Jadi Ad itu adalah keturunan dari Sam. Sam itu punya anak namanya Iram ya. Iram itu punya anak Aus ya. Aus itu punya anak namanya Ad. Ad itu punya anak namanya Syadid, Syada'id dan Syadid dan Syada'id. Jadi Syadid dan Syada'id ini setelah mereka meninggal ayahnya, mereka membangun sebuah kota yang tidak ada di kota lain. Jadi dalam sebuah riwayat, termasuk riwayat tafsir Sawi ini, ini panjang sekali ceritanya. Jadi dalam tafsir Sawi ini mereka membangun bangunan itu terbuat dari min zahab wal fiddah, dari emas dan perak. Maka ketika mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada yang ingin ingin mengambil harta karun ini, tidak bisa. Bagaimana mau diambil? 200 meter ke bawah, kemudian itu padang pasir. Setelah dikerok tertutup lagi, ini tertutup lagi. Jadi kaum Ad itu adalah kaum yang terletak di samping laut Arabic Sea. Jadi Arabic Sea itu
Jadi Yaman, Oman, di tengah-tengah di antara Yaman dan Oman. Yaman di atasnya Saudi Arabia. Ini Oman. Jadi makanya daerah itu terletak di Yaman dan Oman. Yang sekarang tempat itu, kaum Ad itu sudah ditutup habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan fahal tara lahum mim baqiyah. Kalau kita perhatikan kalimat ini baik-baik, fahal tara lahum mim baqiyah, itu ada lam. Lam itu maknanya lam litamlik maknanya. Tamlik itu apa? Ada enggak kamu lihat yang dimiliki oleh kaum Ad itu masih ada sekarang? Tidak ada lagi. Habis semuanya kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaum Samud ada tertinggal di sini. Kalau di Ratu Balqis, kalau kita pergi ke Yaman masih ada tinggal itu. Ada di Ma'rib ya, Ma'rib. Ada istana Ratu Balqis yang tinggal tiangnya berapa buah lagi. Ada tangga-tangganya. Artinya ada peninggalan. Kemudian kalau kita ke Fir'aun juga ada peninggalan. Nabi Nuh itu juga ada peninggalan. Karena di dalam Al-Quran Allah katakan, di dalam surah Yasin ada juga, tapi bukan Yasin mungkin, di juz 30 ya. Juz 29 atau 32 ayat ini. Dua juz ini. Maka saya tinggalkan kepadamu kata Allah Subhanahu wa taala, maksud saya tinggalkan apa? Kapal Nabi Nuh masih ada. Untuk apa? Untuk bisa dipelajari dan diteliti. Ya. Artinya apa? Masih ada tinggal. Tetapi kaum Ad itu fahal tara lahum mim baqiyah. Ada enggak mereka tinggal lagi yang mereka miliki? Tidak ada lagi kata Allah. Ya. Jadi kalau seandainya sesuai riwayat yang dikatakan di dalam riwayat itu, anaknya bernama Syadid dan Syada'id, dia membangun sebuah kota itu dibuat dari min zahab wal fiddah. Artinya apa? Zahab dan fiddah yang digambarkan dalam riwayat itu tidak ada lagi, habis semua. Fahal tara lahu min baqiyah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghabiskan mereka itu, semua kampung itu habis semua, tidak ada lagi orangnya. Habis semua kampung itu. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka itu, penduduk kampung itu seperti apa? A'jazu nakhlin khawiyah. Ini ada dua tafsiran ini. Tafsiran yang pertama, a'jazu nakhlin itu pelepah kurma yang lepas dari pohonnya. Tafsiran yang kedua, a'jazu nakhlin khawiyah, batang kurma yang lepas dari akarnya. Akarnya masih tinggal, batangnya sudah copot. Itu makna tafsirannya apa itu? Makna tafsirannya di dalam tafsir Sawi, bukan Sawi saja, ada beberapa penafsir yang mendukung Imam Sawi. Jadi artinya Imam Sawi juga, beliau mengambil bukan ini pendapat beliau. Ada nanti beberapa ahli tafsir yang berasal dari latar belakang dari ilmu, dari balaghah, dari bahasa. Jadi dari segi bahasa ini merupakan tasbih, perumpamaan badan mereka itu, kepala mereka lepas dari badannya, sebagaimana lepas pelepah korma dari pohonnya, sebagaimana lepas batang korma dari akarnya. Maksudnya apa? Kaum Ad diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kepalanya semua lepas kepalanya. Dengan apa diazab? Birihin sarsarin atiyah. Jadi dengan angin yang tidak terkontrol. Jadi angin sangat kencang sekali. Kita saja kalau berada di tempat yang tinggi, angin kencang sekali, sangat kencang sekali, atau kita bawa kendaraan lagi, Pak, yang muka lagi banyak, Pak. Ya. Ini lebih dahsyat dari itu, Pak, tidak terkontrol. Jadi angin yang selama ini ini terkontrol, anginnya terkontrol. Angin tidak terkontrol, kenapa? Karena sudah dibebaskan oleh Allah, kamu terserah mau buat apa kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan inna sakharna, kalimat sakharna. Sakhara artinya apa? Saya tundukkan angin bagimu, saya tundukkan lautan bagimu, saya tundukkan gunung bagimu. Jadi gunung selama ini masih tunduk pada Allah, tidak bisa macam-macam. Angin selama ini masih tunduk pada Allah, tidak bisa macam-macamnya. Air laut masih tunduk kepada Allah, tidak bisa macam-macamnya. Ya. Tetapi ketika Allah melepaskan kata-katanya, terserah kamu mau buat apa. Makanya air ketika itu, falamma taqal ma'u hamalnakum fil jariyah. Taqal ma'u apa? Air laut tidak terkontrol lagi. Maka naik terus sampai Allah katakan berhenti, baru dia berhenti. Ini tidak terkontrol lagi namanya. Kalau angin tidak terkontrol lagi, maka angin itu sama seperti kaum Ad. Maka kalau kita pernah dulu tahun berapa, angin kencang sekali, Pak, ikut pohon biasa itu, ikut pohon biasa. Nyok ke rumah ikut pohon, udah ikut pohon. Kalau
kenapa angin kan sudah masuk ke dalam rumah, tak sanggup nahan lagi, itu atapnya terbang. Ini angin masuk ke dalam mulut, setelah masuk ke dalam mulut tak sanggup ditahan lagi, yang terbang kepala yang terbang, lepas semua ya. Makanya di dalam tafsir Sawi bagaimana digambarkan di situ tentang kaum 'Ad yang mereka ini fahamalathu ar-riyahu ila al-bahri. Mereka semua dibawa oleh angin masuk ke dalam laut, ke dalam Arabic Sea, sehingga mereka tidak ada lagi sekarang. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, maka Allah memperkenalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkenalan untuk Nabi Muhammad. Makanya setelah perkenalan ini Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqsusil qasas. Wahai Muhammad, ceritakanlah kejadian-kejadian kaum 'Ad kepada umatmu. Supaya apa? Supaya mereka berpikir. Kenapa berpikir? Mereka punya otak, kata Allah. Mereka punya ini. Fahadainahun najdain. Kita ayat sebelumnya sudah kita bahas. Semua manusia itu diberikan kecenderungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir kepada hal yang baik, yang positif atau negatif. Maka diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah kaum yang aneh satunya. Kaum ini aneh satunya. Artinya kalau kaum lain setelah dihancurkan oleh Allah ada pertinggalnya sebagai pertinggal. Ini tidak ada pertinggal apa-apa. Tidak ada jejak apa-apa ini kaum ini. Ya. Maka kita butuhkan pada keyakinan saja kalau kaum ini. Tapi kalau kaum yang lain itu bisa diteliti. Oh ini ada jejaknya, oh ini ada jejaknya, oh ini bekas ini, oh ini seperti ini. Makanya muncul spekulasi macam-macam terhadap kaum ini. Ada yang mengatakan, wah ini tubuhnya besar-besar sudah diketemukan, inilah kaum dulu itu. Ini kan spekulasi seperti ini, Pak. Padahal Allah sudah katakan tidak ada lagi sedikit pun yang mereka tinggalkan. Perhatikan baik-baik kalimat istilahnya. Irama dzatil imad. Kenapa tiba-tiba ada Iram di sini? Siapa Iram itu? Iram ini adalah kakeknya 'Ad, ya. Maka Allah mengatakan Iram, maksud Iram apa? Itu kaum 'Ad, keturunan si Iram. Iram ini orang baik-baik. Ya, Iram ini orang baik-baik. Yang bermasalah itu siapa? Anaknya 'Ad yang bermasalah. 'Ad itu anaknya kan dua, Syadid, Syada'id. Dia yang bermasalah dua itu. Dia pernah menantang sekali, entah menantang Allah atau menantang siapa. Apa katanya? Siapa yang paling kuat di dunia ini? Siapa yang paling kuat selain kami? Tidak ada orang paling hebat selain kami. Ya. Jadi makanya Irama Dzatil Imad, ini ada dua tafsiran. Dzatil Imad itu tiang artinya. Imad itu tiang. Kalau kalimat ini dipahami secara makna kinayah itu bukan makna sebenarnya. Seperti ini contoh. Ini arti kinayah, Pak. Wa yuqallibu kaffaihi. Apa di dalam Al-Quran itu mereka membolak-balik telapak tangan. Itu makna kinayah. Apa makna kinayah? Di dalam terjemahan tidak pernah diterjemahkan makna itu. Ketika mereka berada di dalam neraka, mereka itu yuqallibu kaffaihi, membalik tangannya. Apakah ingin meminta sesuatu kepada Allah? Rupanya kalimat yuqallibu kaffaihi ini sebuah kinayah orang Arab. Kalau mereka itu menyebutkan kalimat wa huwa yuqallibu kaffaihi, dia sudah menyesal. Arti membolak-balik telapak tangan, dia sudah menyesal, ya. Kemudian dalam Al-Quran ada juga disebutkan wa huwa tawilun najat. Arti tawilun najat itu penghormatan bagi orang Arab. Maka di dalam syair itu sering disebutkan wa huwa tawilun najat. Tawilun najat artinya begini, orang Arab dulu kan pakai pedang. Najat itu apa? Sarung pedangnya panjang. Kalau sarung pedangnya panjang artinya orangnya tinggi, kuat, ya. Jadi tidak disebutkan langsung orang yang kuat, tidak. Tapi disebutkan wa huwa tawilun najat. Jadi najat itu nejab. Nejab itu apa? Pedang dibuat di nejab. Artinya apa? Sarung pedangnya panjang sekali. Arti sarung pedangnya panjang artinya orang yang membawa pedangnya lebih panjang dari sarungnya. Artinya apa? Orangnya kuat dan hebat. Kalau kita memahami ayat ini secara makna kinayah, Iram itu adalah keturunan Iram. Itulah si Syada'id, Syadid dan Syada'id itu, dan keturunan mereka itu Zatil Imad. Artinya apa? Mereka buat bangunan yang tinggi. Arti bangunan yang tinggi apa? Artinya orang yang lebih tinggi dari bangunan itu, orang yang lebih hebat lagi. Makanya dalam tafsir itu banyak yang mengatakan tinggi mereka itu salasina zira 60 zira. Salasina zira 30 zira.
Kalau 30 zira, kalau kita meterkan berarti 30 meter. Ya. 60 zira apa namanya? 30 zira 15 meter ya. 30 zira. Jadi 15 meter. Ada yang mengatakan tidak, 15 zira. Berarti kalau 15 zira kurang dari itu lagi 7,5 meter. Ada yang mengatakan lagi riwayat lain, maka riwayatnya tidak begitu jelas riwayatnya. Kenapa? Tidak bisa diteliti. Bagaimana mau diteliti? Tidak ada lagi. Bagaimana bisa diteliti? Ada yang mengatakan lebih daripada itu tinggi mereka. Nah, ini kalau kita memaknai ayat ini secara makna kinayah. Artinya apa? Mereka itu bisa membangun bangunan seperti itu. Artinya apa? Orangnya lebih hebat-hebat lagi, orangnya lebih kuat-kuat. Sehingga si Syadid dan Syada'id itu sebelum kita masuk yang tafsiran kedua dulu. Tafsiran yang kedua, Irama Dzatil Imad, artinya bangunan mereka itu besar-besar sekali yang mereka buat. Tiang-tiangnya besar-besar sekali. Maksudnya apa? Tiang rumahnya saja seperti itu, apalagi rumahnya. Ya, apalagi rumahnya. Makanya waktu itu Syadid dan Syada'id mereka pernah menantang siapa saja yang menantang. Ada enggak yang bisa buat seperti ini? Ada enggak yang bisa seperti kami? Ada enggak kekuatannya seperti kami dan kehebatannya seperti kehebatan kami? Memang di dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Dipuji memang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka saja yang membanggakan diri. Dipuji oleh Allah, itu bangunan itu belum pernah ada di dunia. Kekuatan mereka belum pernah ada di dunia. Kekuatan mereka allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidak pernah ada kecuali mereka. Ya. Makanya mereka itu ketika diazab oleh Allah Subhanahu wa taala memang hilang sama sekali. Bahasa-bahasa mereka juga hilang, enggak ada lagi. Ya. Makanya mereka dikatakan Arab Ba'idah. Arab itu ada dua. Ada Arab Ba'idah, ada Arab Baqiyah. Arab Ba'idah itu yang sampai kepada kita cerita-ceritanya saja. Kaum Ad. Artinya apa? Anak cucu Ad itu Syadid Syada'id tidak ada lagi, habis setelah diazab oleh Allah. Yang kedua apa? Kaum Samud. Kaum Samud itu di lembah Saleh. Itu kaum Samud begitu juga. Kaum Samud tidak ada lagi keturunannya. Anak keturunan Samud. Di pegang di ulun keturunan Samud berarti bohong. Ulun keturunan Ad berarti dia bohong. Ini Arab Ba'idah namanya. Arab, bahasa Arabnya tidak sampai ke kita, cuma cerita saja. Yang kedua Arab Baqiyah. Arab Baqiyah ini Arab sisa namanya. Sisa dari mana? Sisa dari kapal Nabi Nuh. Ya, nampak. Sisa dari kapal Nabi Nuh. Memang nanti sebagian ada Sam. Sam itu ada keturunannya yang Iram tadi, tidak ada lagi, habis semua. Jadi nanti ada Adnaniyah, itu keturunan Nabi. Ada Kahtaniyah, itu yang dari Yaman, itu keturunan Kahtaniyah. Ada nanti Yafith, ya dari Yafith Arab, keturunan Eropa. Ada nanti ada keturunan apa lagi? Ini Arab Baqiyah namanya. Tapi Arab Ba'idah itu tidak ada lagi, sudah habis, Pak. Arab Ba'idah sudah habis. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Allah katakan begini, makanya beda punggung-punggung ni. Oh, lu hebat hat, jabatan hebat hat. Oh, saya ni ada enggak seperti saya? Tak bisa. Semua habis, habis belum. Kaum Ad saja yang lebih dahsyat lagi, oh kita bangunan ini pencakar langit dan bukan hancur je. Bahkan Allah mengatakan begini, walau kuntum fi burujin musyayyadah. Jadi arti musyayyadah itu berasal dari kalimat syadid itu, Pak. Syayyadah, syadid. Ya, syadid itu kuat. Makanya anaknya Ad itu Syadid namanya, Pak. Syadidnya kuat, Pak. Krai, Pak. Syada'id gitu juga kuat juga. Artinya Allah ingin mengatakan kematian itu pasti datang walaupun kamu sembunyi di dalam tempat yang paling burujin musyayyadah. Buruj itu burjun tempat tinggi, Pak. Burujin banyak tempat-tempat itu, Pak. Burujin musyayyadah yang kokoh dan kuat. Tetap bisa saya ambil nyawamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetap bisa saya hancurkan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah melihat itu, Pak. Gunung saja bagaimana kokohnya gunung. Hebatnya gunung itu, Pak. Wa tasirul jibal. Gunung itu nanti akan berjalan, kata Allah. Iblu ni, Pak. Jalannya. Jalannya bagaimana? Ketika mendengar perintah Allah nanti dia ditingkup sangkakala, copot semua. Di dalam Al-Quran juga disebutkan marras sahab. Itu nanti gunung itu dia akan berjalan sebagaimana awan berjalan, Pak. Perhatikan awan berjalan cukup tegak, kan? Begitulah gunung-gunung yang ada di dunia ini. Popo gunung-gunungnya, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini Dzatil Imad tadi sudah kita ungkapkan. Sekarang ayat selanjutnya allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
Jadi artinya bangunan mereka itu kokoh sekali. Kemudian yang pertama, yang kedua, kekuatan mereka itu hebat sekali yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, belum pernah ada sebelumnya. Kita kalau melihat nanti sekarang, wah Amerika itu hebat buat bangunan, dia pakai alat, pakai teknologi. Jadi kalau mereka ini tidak ada, artinya mereka ini apa yang ada sama diri mereka, teknologi apa yang mereka gunakan. Jadi artinya memang kekuatan fisik yang mereka gunakan. Maka kalau kita lihat sekarang ada bangunan ini hebat, dan itu hebatnya karena teknologi. Bahkan manusia tak usah kerja lagi, dia duduk saja, yang kerja cuma mesin saja. Ini tidak, ini yang kerja mereka. Maka Allah puji mereka, kehebatan mereka itu luar biasa sekali. Ya, artinya kalau kita bandingkan memang dengan bangunan sekarang, pencakar langit memang tidak sebanding. Artinya kehebatan mereka apa? Pada ininya, kekuatannya untuk membuat bangunan itu. Kita hebatnya apa? Pakai orang lain, ya, pakai orang lain. Ini tidak pakai orang lain. Jadi makanya Allah katakan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ya. Ini sudah, berarti ini kaum ini ingin diperkenalkan oleh Allah. Ini kaum yang pertama, kata Allah. Kaum yang pertama, hai Muhammad, saya ajarkan kepadamu bagaimana saya hancurkan mereka. Makanya ayat ini kan putus seperti putus, Pak. Makanya nanti ada tafsir Quran bil Quran. Ya. Ayat ini nanti ditafsirkan dengan ayat yang lain. Bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad. Jadi ini kan seperti putus, ceritanya seperti putus. Sedangkan Allah pada surat pertama sudah mengatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kamu akan saya ajarkan. Kok nggak ada di sini? Ceritanya putus, maka ditafsirkan ayat ini dengan ayat yang lain. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Ad. Ini yang pertama. Yang kedua kata Allah, wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Ya, ini lebih dahsyat lagi kaum ini. Kaum ini letaknya di antara Yordania dan Arab Saudi. Yordania dan Arab Saudi. Makanya banyak sekali kejadian-kejadian dekat-dekat Yordania itu. Salah satunya kaum Madian di Yordan juga. Kaum Nabi Lut yang dihancurkan di Yordan juga, yang dikempakan itu di Yordan juga. Yang dibuat ini oleh Allah ini kaum ini yang sudah habis keturunannya juga di antara Yordan dan Saudi Arabia. Itu namanya kaum Samud. Nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Saleh. Jadi mereka ini memang menyembah mereka diberikan karunia oleh Allah luar biasa karunianya. Makanya begini, kita setelah diberikan nikmat oleh Allah, inna a'tainakal kautsar. Kalau di dalam terjemahan kita lihat biasa saja, biasa mentok. Tapi kalau didengar oleh pakar bahasa ini bisa merinding dia dengar ayat ini, Pak. Kautsar itu berasal dari kalimat katsir. Saya sudah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Perhatikan dalam Al-Qur'an, nikmat yang banyak. Banyak itu dalam bahasa Arab, lubada, libada itu banyak. Kafir itu banyak, tapi kautsar lebih banyak kata Allah. Kautsar itu lebih banyak. Kalau orang lain memberikan kepedulian harta, diberikan kesehatan, saya lebih daripada itu kata Allah. Ya. Kalau ada kita punya ayah angkat, ibu angkat, buat baik sama kita, orang tua kita kalau masih hidup lebih daripada ayah angkat, lebih daripada ibu angkat. Maka ini yang dimaksudkan dengan al-kautsar di sini. Jadi kautsar itu lebih banyak, kafir, maka ditambah waw di situ lebih banyak. Maka aku berikan nikmat terus nikmat dalam cuma katanya maka ada debu nikmat itu nikmat Allah. Kita bisa pergi kemari hidup udara segar, kan nikmat yang banyak, luar biasa. Jika tajak kena orang lain hanya ijak dalam masjid. Bis stroke atau apa saja kan nikmat luar biasa. Orang stroke itu diberikan nikmat juga oleh Allah dengan cara yang lain lagi. Ya. Jadi artinya nikmat itu lebih banyak. Kautsar banyak aku berikan nikmat. Makanya ketika banyak diberikan nikmat, ini kaum Samud ini, nikmatnya apa yang diberikan oleh Allah? Allazi najabus sakhra bil wad. Mereka itu sanggup memahat. Ya. Jadi maka dalam tafsir At-Tabari, apa kata Imam At-Tabari, yang dimaksudkan dengan jabu di sini, jabus sakhra, nahatu, dia pahat gunung itu. Bahkan di dalam tafsir At-Tabari juga mereka sudah membangun 1.700 bangunan semua dari gunung, dipahat dulu. Itu gunung dipahat. Secara logika kan hanya itu muakai. Maka nanti siapa-siapa yang ingin pergi ke lembah-lembah ini Saleh di antara Saudi dan Yordan, coba minta singgah di situ. Coba perhatikan struktur bangunan mereka itu. Semua dari gunung yang dipahat. Artinya hana kemen, hana tepi-tepi, tidak ada apa-apa.
Kalau kita kan pakai semen, Pak. Pakai semen, pakai besinya mana? Gunung. Ya, gunung. Atau kalau di Yaman bisa juga. Di Yaman itu ada juga, ada rumah di atas gunung. Bahkan ketika kami nanya itu, ini apa? Ini rumah kok di bawah sana? Tidak. Ini dipahat. Dipahat. Ya, jadi gunung rumah itu dipahat dari gunung. Gunung yang ada di atas dipahat akhirnya menjadi rumah. Ya, secara logika hanya mungkin, Pak. Tapi ketika kita datang di situ terlihat, oh betul Pak, betul rupanya. Jadi gunung itu dipahat. Bahkan di Sana'a itu ada sebuah universitas namanya Universitas Sana'a, itu di atas gunung. Yang itu gunung juga. Di atas gunung. Saya tanya, fondasinya bagaimana? Itulah gunung fondasinya. Gunung fondasinya. Kalau kita fondasinya kan batai gunung betul. Nyuhan gunung itu fondasinya. Ya. Untuk membuat bangunan itu. Kan begitu hebatnya mereka. Ya. Tapi ini bukan kaum Samud, tidak kaum Samud di sana di antara Yordan. Ini ada juga yang seperti kaum Samud. Artinya kalau nggak ada yang sempat pergi ke sana bisa juga lihat di sini. Ya. Tapi kalau di Samud, kaum Samud itu memang 1700, Pak. Di situ disebutkan dalam tafsir At-Tabari, Banau alf wasab'ina alf, 1700 yang mereka bangun. Yang lain hancur semua, cuma ada sisa-sisa saja. Ya. Itu kan kehebatan luar biasa. Makanya inilah menapik sejarah. Maka dalam sejarah itu dikatakan apa? Orang-orang dulu tak punya peradaban, hana peradaban. Hai itu pun sampu jamu ini namanya juga. Kapalo emang. Memang betul, Pak. Ada orang yang tidak pakai pakaian, tidak pakai apa-apa. Ya, memang ada dalam Al-Qur'an ada disebutkan. Orang yang tidak pakai pakaian, tidak pakai apa-apa, mereka seperti buah, seperti binatang, itu ada disebutkan dalam Al-Qur'an. Tetapi bukan untuk Nabi Adam, Nabi Nuh dan lain sebagainya. Dan kaum Samud tidak seperti itu. Lebih bayangkan kaum Samudnya itu wajahnya itu lagi kaum zaman batu yang munkar bilalahna. Kaum zaman batu itu pernah disebutkan di dalam Al-Quran ketika Nabi Zulkarnain berdakwah. Dakwah Nabi Zulkarnain, summa atba'a sababa, diulang 3 kali. Summa atba'a sababa. Apa maksud atba'a sababa 3 kali, Pak? Dakwahnya 3 kali, Pak. Ya. Jadi pertama itu di pesisir lautan sebelah sini, Pak, dekat-dekat Oman. Dakwah pertama. Dakwah yang kedua beliau, ya, inilah dakwah tempat orang-orang yang tidak punya pakaian. Ya. Orang liar. Ya. Termasuk dakwah yang ketiga juga orang liar juga. Ya'juj Ma'juj juga liar itu. Dakwah yang kedua itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Sawi ada juga. Di situ disebutkan ada kaum itu mereka tidak tahu apa-apa. Yasidu kama yasidus sibak. Mereka itu mencari makan sama seperti binatang mencari makan, tidak pakai apa-apa. Ketika malam hari, apa yang mereka lakukan? Mereka masuk ke dalam gua. Ketika siang hari, mereka masuk ke dalam laut yang ada di situ, Pak. Dalam laut, ya, kita mulai laut. Kemudian ketika mencari makan, mereka keluar dari ini, ya, tidak pakai pakaian apa-apa. Ya, yasidu kama yasidus sibak. Ini dakwah Nabi Zulkarnain. Ya. Artinya apa? Sejarah mungkin melihat dari sisi ini saja. Tapi coba kaji Al-Quran. Ketika mereka nanti mengkaji Al-Quran, bukan seperti itu sejarah. Kan macam-macam. Kata mereka orang dulu cuma mengenal barter saja. Padahal pada masa Nabi Yusuf alaihissalam, wa syarauhu bisamanin baksin darahim ma'dudah. Pada masa Nabi Yusuf mereka sudah mengenal dirham. Nabi Yusuf dengan dirham dibeli, bukan tukar barter, tidak. Artinya orang dulu sudah mengenal mata uang. Kita saja yang hanataturi kiban dirham. Mungkin sebagian saja mengenal dirham, yang sudah pergi ke Irak atau kemana. Lain mungkin belum mengenal dirham. Artinya hebat ya, Pak. Orang dulu sudah hebat. Ya, kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Jadi mereka itu diberikan nikmat oleh Allah. Jabus sakhra. Sakhra itu batu besar. Yang dimaksud batu besar itu adalah gunung. Gunung. Jadi batu rayu. Karena batu itu ada sakhrah dalam surah Luqman. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhrah. Wahai anakku, kalau seandainya kamu buat sesuatu hal, kebaikan atau kejahatan kecil sekali, fatakum fi sakhrah, akan dalam batu besar. Ya, sakhrah itu batu besar namanya. Tapi kalau disebutkan hajar itu batu begini atau segini, itu hajar. Kalau disebutkan ramal, itu kerikil, kecil-kecil, Pak. Ya. Jadi arti sakhar sini batu besar. Batu besar itu apa? Bisa gunung, bisa bukit. Itu bukit
bukit yang dipahat oleh mereka menjadi rumahnya. Artinya kalau bukit itu besar, bisa berapa rumah mereka buat. Makanya ketika dihancurkan oleh Allah, itu semua dihancurkan, ada beberapa bangunan saja yang masih tinggal. Ya, ada yang masih tinggal. Atau nanti bisa dibuka di YouTube boleh juga. Tapi lo hana betul Tuhana benar bahana mungkin nah. Coba di situ lihat kampung Saleh yang dihancurkan oleh Allah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini anehnya lagi apa? Sakhra bilwat. Ini makna bi ini fi maknanya. Ya, bi ini fi maknanya. Artinya ba itu kan bil iltisaq. Ba itu bil musahabah. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu dalam tafsir dalam tafsir Baydawi beliau mengatakan itu bisa bil musahabah dan iltisaq dan demikian tabarruk. Jadi makna ba itu apa? Kalau kita baca bismillah, Allah akan dekat selalu dengan kita. Ya. Jadi makanya tak perlu dapat bismillah. Tadi bismillah. Yang jenjen di bawah mana? Kata menghormati bismillah. Tetapi bismillah. Artinya musahabah. Kita terlalukan dengan Allah. Atau iltisak sama juga. Ya. Ini begitu juga. Bilwadi ini artinya apa? Memang melekat di bukit di lembah itu. Memang gunung yang ada di lembah itu, bukan lembah yang lain. Ya. Maka dikatakan lembah Saleh. Itu dekat dengan daerah Tabuk. Makanya setelah perang Tabuk, sahabat-sahabat Rasulullah SAW di tempat itu dikatakan kaum Samud. Samud itu artinya qalilul ma'. Memang sedikit air, hanya nama. Yang le gunung, iji kurungnya. Wallahu a'lam bisawab. Biasanya kalau ada gunung ada air. Ini tak ada air memang. Ya, itu makanya dikatakan Samud. Maka ketika perang Tabuk, sahabat-sahabat Rasulullah SAW mereka sibuk mencari air. Akhirnya apa? Mereka singgahlah di lembah itu, lembah yang sudah dilaknat oleh Allah tadi. Mereka mencari air di situ. Akhirnya dijumpai sumur-sumur itu. Mereka minum air itu. Ketika itu apa kata Rasulullah SAW? Wahai sahabat-sahabatku, setelah minum langsung keluar dari lembah ini, karena lembah ini lembah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi artinya keberkahan hanali finana. Makanya tidak ada orang buat rumah lagi di situ. Hanya yang buat rumah. Kenapa? Makanya nanti coba dilihat di YouTube itu. Coba lihat itu bagaimana yang dia ketika di bangunan yang masih tertinggal itu padang pasir semua di situ, lembah. Jadi artinya di lembah itu ketika masuk ke lembah itu padang pasir semua. Jadi makanya air pun tidak ada, apa-apa tidak ada, dan bangunan baru pun tidak ada. Kenapa? Rasulullah pernah mengatakan kepada pasukan perang Tabuknya, keluarlah dari sini dengan cepat, ambillah hajatmu saja. Kenapa? Ini kampung yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kamu kena laknatnya. Artinya begini, kalau ada orang yang saleh, burung dia akai, dia punya anak, karena orang tuanya saleh, anak-anak kena imbasnya. Oh, dengan anak yang saleh loh, anak-anak itu kena imbasnya. Bahkan kalau anaknya saleh, kadang-kadang terbalik Pak, orang tuanya kena imbasnya. Ini buktinya mana? Buktinya ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Nabi Khidir alaihissalam, kenapa engkau bangun bangunan ini? Ya. Apa katanya? Kanzul lahuma, di situ ada anak yatim, ada harta yang ditinggalkan untuk keduanya. Wa kana abuhuma salihah, orang tua mereka saleh, urung saleh. Makanya orang saleh dijaga oleh Allah. Bukan orang tuanya saja jaga, anak-anak dijaga oleh Allah. Nah, makanya anak perlahiran yang akan mungkin pada dulu ini tak perlahiran kecuali anak yang mempunyai anak tunggang kan. Ya, anak itu soya, anak itu rumah ya. Jadi artinya anak durhaka, jadi anak durhaka ya, anak-anak berharap. Jadi artinya kalau ada orang tua dia punya anak lagi, apalagi anak yang saleh itu, jadi anaknya ini dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena orang tuanya dijaga. Nah, maka anaknya juga dijaga oleh Allah. Nah, seperti anak yatim tadi. Padahal anak yatim tadi tidak ada lagi yang menjaga dia. Tidak ada yang menjaga dia lagi, Pak. Tetapi terus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Khidir alaihissalam. Sehingga Nabi Khidir mengatakan, kenapa saya bangun ini? Orang tuanya orang saleh. Ya, dia anak yatim, orang tuanya orang saleh. Maka dibangun kembali rumah itu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Cukup ya. Ketik. Ya cukup dulu. Ya, ini berarti sudah dua kaum, dua kelompok. Jadi mungkin ada yang perlu kita diskusikan, tanyakan, kami persilakan. Nanti kita lanjut lagi, ini ada Fir'aun lagi, namanya Fir'aun. Ya. Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam satu sisi di surat Maryam, yang mana Maryam ini di dalam Mekah, Iya. makanan datang dari sawah itu juga. Iya. Terus dikabarkan oleh Jibril Rasulullah begini. Iya. Dalam cerita tersebut ada keraguan. Iya. Di sini di kaum Nabi Soleh dikeluarkan oleh Allah unta dari gunung batu. Iya. Dan hamil. Iya. Mereka punya keraguan. Nah, ini dua sisi ini gimana? Iya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi makanya ini masalah Maryam apa namanya? Ketika dalam beberapa tafsir ada beda-beda tafsir. Jadi Maryam itu ketika baru lahir, ini di dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir At-Tabari juga. Di situ disebutkan ketika dia melahirkan, apa yang dilakukan oleh ibunya? Fa'akhadha khirqatin falaffaha fahamalaha ila Baitul Maqdis. Jadi ketika baru lahir, dia langsung ditutupi dengan sebuah khirqah. Khirqah itu seperti apa namanya? Kain perca, kain apa namanya? Nataraik. Ini kemudian fahamalatha ila Baitul Maqdis, dibawa ke Baitul Maqdis. Sampai ke Baitul Maqdis, Maryam pernah ngomong sama Nabi ibunya Hannah pernah ngomong sama Nabi Zakaria. Katanya apa? Ini anak saya bagaimana nih? Tolong biar saya jaga. Ya, biar saya jaga. Kenapa Hannah ngomong dengan Zakaria? Siapa Zakaria itu sebenarnya? Rupanya kakaknya Hannah namanya Asya, suaminya Zakaria. Ya, mereka belum punya anak lagi. Ya, nggak punya anak mereka. Akhirnya apa kata Nabi Zakaria? Biar saya yang jaga. Itu kan anu kemur, yang mana kemur? Ya. Jadi ini nama suaminya Hannah itu Imran namanya, Imran. Jadi setelah itu diletakkan juga Imran sudah tidak ada lagi, tidak ada lagi. Maka kata Nabi Zakaria, bahlun jaga. Maka Bani Israel marah, oh tak boleh kamu jaga, tak boleh. Imran itu pemimpin kami, ya, Imran itu pemimpin kami. Jadi walaupun beliau sudah meninggal, kami sebagai rasa ini kami juga menjaga kayak Medawah Ramado. Karena Medawah Ramado, maka Allah katakan melalui Nabi Zakaria ini diberikan kepada mereka ini, tolong kalian itu buat undian. Jadi undiannya apa? Aklamahum yakfulu Maryam. Jadi ambil pena, lemparkan ke sungai yang ada di situ. Kalau penanya tidak tenggelam berarti dia bisa menjaga Maryam. Kalau tenggelam berarti tidak bisa menjaga Maryam dengan izin Allah. Sebenarnya secara logika tidak mungkin, secara logika. Polpen itu tidak tenggelam, pasti tenggelam. Kenapa? Karena semua pena mereka tenggelam. Ini yang pertama. Yang kedua, ini menunjukkan mereka itu punya pena, Bani Israel. Mereka suka menulisnya. Makanya bukan cara-cara Yahudi ini. Katanya Hana, katanya laleng. Mereka yang galak terbulih, galak membaca dan terbulih. Ya, makanya kitab Taurat itu sampai menulisnya Eropah Taurat. Sakingnya sering menulis mereka itu. Maka seringnya dia baca ini, dibawa ini. Ya. Kemudian dalam satu riwayat itu Maryam masih bayi, dia bisa ngomong. Ya, dia bisa ngomong. Ini pun tak masuk akal. Maka di dalam tafsir itu disebutkan dia bisa ngomong. Makanya terkejut Nabi Zakaria kapalo. Anumi mengapa? Ya, anumi. Ketika itu Nabi Zakaria kan bertanya, "Anna laki hada?" Itu pertanyaan anna laki hada tak perlu jawaban. Pertanyaan tak perlu jawaban. Ya, dari mana kamu makanan ini? Kan biasa kita. Katanya merupok miong iba jongkun. Hai paneng ke yo. Menyong miong ibu kahaba ada yang tak perlu. Hai lu jawab pihak no. Umat tak perlu. Kenapa kita ngomong sendiri, Pak? Hai paneng ke yo. Ya, kita ngomong sendiri tidak perlu jawaban. Begitu juga Nabi Zakaria ngomong sendiri. Anna lagi hada. Kalimat anna bukan anna panjang, tidak. Anna dengan ya anna itu dalam bahasa Arab artinya apa? Mustahil, tidak mungkin ini. Nabi Zakaria nih berarti. Anna lagi hada, tiba-tiba dijawab oleh Maryam, hadza min indillah. Ya. Hadza min indillah. Kita pun enggak terbayang juga dari gimana cara makannya Maryam. Dia masih bayi, Pak. Ya, nih, Pak. Dari mana cara makan Maryam masih bayi? Di dalam tafsir Sawi itu disebutkan begini. Itu untuk capai kepada mihrab itu susah sekali. Jadi dalam tafsir Jalalain disebutkan fihi sulam, ada tangga.
Jadi ketika ingin ke mihrab ada tangga. Jadi di mihrab itu ada 7 pintu, sab'atu abwabin. Dibuka pintu pertama, kedua, ketiga sampai ke 7. Begitu amannya kalau secara manusiawi, amannya diletakkan di situ. Artinya dia tidak bisa diganggu oleh apa-apa. Maka ketika itu kenapa ada makanan? Yang herannya Nabi Zakaria, kunci mihrab sama beliau. Ini Pak, herannya beliau, kunci mihrab sama beliau. 7 pintu mihrab sama beliau. Tapi kenapa tiba-tiba makanan ada di situ? Ya, itu yang herannya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pertama memikirkan ini dari manusia yang masuk melalui jendela atau apa saja. Tapi tidak mungkin. Tetapi dibantah oleh Maryam, ini bukan dari manusia yang masuk dari pintu mihrab, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Makin kejut lama. Akhirnya apa? Untuk supaya menghilangkan keraguan-raguan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria begini Pak berpikir. Anak kecil saja diberikan makan oleh Allah. Anu ni memang dijaga oleh Allah. Belum rasul. Makanya hunalika da'a Zakaria Rabbah. Kalimat hunalika, kenapa tidak hunaka saja? Kenapa hunalika? Biasanya kan ada hunaka. Kok ada hunalika? Makna hunalika ada lam di situ. Hunalika tidak jauh dari posisi Maryam itu. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Artinya apa? Ini tempat berkah ini. Ini berkah ini. Nah, ini berkah ini. Maka jika katanya, bahkan ibu doa pada tempat berkah ini. Kenapa? Sudah pernah teristijabah doa di situ. Ya, nampak. Jadi doa di situ pernah teristijabah. Makanya dekat Maryam dia berdoa. Jadi ketika itu datang malaikat Jibril mengatakan kamu akan punya anak, tetapi tunggu dulu, sabar. Anakmu itu nanti akan lahir setelah Maryam yang bayi ini dia punya anak, ya. Baru kamu punya anak juga nanti. Anaknya Maryam yang masih bayi sama anak kamu nanti bersahabat nanti. Yang dipotret namanya Maryam tentang bayi. Jadi makanya begitu sabarnya Nabi Zakaria menunggu anak, begitu sabarnya. Bahkan ada yang mengatakan umur beliau ketika minta kan 40 tahun sampai 20 tahun kemudian ya. Maryam mengandung, Maryam punya anak, tapi lahir Asya, ya istrinya Zakaria. Setelah itu tidak setahun, tapi 3 bulan, 3 atau 4 bulan, baru lahir Nabi Isa alaihissalam. Ini memang tidak masuk akal, ya, tidak masuk akal. Makanya kita itu sesuatu hal yang tidak masuk akal. Ini kan sama seperti ini tidak masuk akal. Bagaimana ini? Ada sesuatu hal yang tidak pernah kita lihat. Jadi artinya kita memang yakin, kita yakin cerita dalam Al-Quran itu artinya itu memang bukan cerita yuftara. Yuftara itu dibuat-buat. Ya, yuftara itu memang bukan cerita dibuat-buat. Makanya ada sesuatu hal yang kita yakini memang dengan ini Pak, dengan fisik. Kita lihat, oh ini yakin. Kalau oh ini yakin. Tapi ada suatu hal yang tidak mungkin dengan fisik. Harus dengan ini. Ya. Makanan dari mana ini? Yang menyokong mentok kan? Yang Mbak Allah juga. Mbak Allah, Mbak Tuhan. Ya. Sama seperti tawakal. Tawakal menyokong mentok. Hana mohon tajuli ni ulun jak kedih habis dulu. Jak kedih habis. Kakulah. Nyohana cara lain. Ya Allah, lu tawakal Mbak Tuhan ya Allah. Ya. Tawakal itu artinya jalan terakhir. Arti jalan terakhir begini. Memang sebelumnya kita harus tawakal juga kepada Allah. Artinya memang tidak ada cara lain, kita harus menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jalan-jalan terus diberikan oleh Allah. Maka sama juga seperti kejadian yang kedua tadi apa? Nabi Saleh. Itu Nabi Saleh. Yang keluar unta dari gunung yang apa namanya bukit itu, bukit yang keras batu itu tiba-tiba terbelah menjadi dua, keluar unta yang sedang hamil ini. Ya, unta sedang hamil. Ini sebagaimana permintaan kaum Syuaib. Kaum Saleh. Jadi kata mereka kaum Samud, kami akan percaya kepadamu Saleh kalau kamu bisa olok-olok, kata olok-olok dari kaum Samud minta kepada Nabi Saleh kalau kami betul-betul Nabi, coba belah gunung ini. Ya. Setelah belah gunung ini, di gunung itu muncul seekor unta sedang hamil. Warnanya ini mereka menyifatkan semuanya. Makanya Nabi Saleh buang itu pencerahan. Oh, hanya cara lain kita melaki Allah. Ya. Makanya kalau ada suatu hal yang mustahil minta sama Allah. Kiban mustahil. Dalam operasi atau maksudnya secara logika kedokteran tidak mungkin lagi laki Allah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara kedokteran tidak mungkin lagi. Secara manusia tidak mungkin. Dan laki menurut Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak mungkin terjadi? Kecuali dia sudah sampai ajalnya. Jadi artinya walau bagaimanapun dilakukan dia sudah sampai ajal. Maka baik katakanlah dokter. Makanya baju-baju ketika meninggalnya gara-gara dokternya terlambat operasinya. Ini yang kepala ni apa? Itu gara-gara dokter bukan dokter.
Berotoh aja ya pudegong aja ya pujikan, tak bisa dipanjangkan umur seorang. Ini kan cuma ikhtiar, kan ikhtiar kita saja. Semuanya sudah sampai aja. Ini kalau dia tidak keluar rumah, nak ketabrak dia. Ini yang kepala Allah. Dia punya anak kena penyakitnya, maka kadang-kadang terus kena penyakitnya kata tubuh bau lemahnya. Jadi artinya kita ikhtiar memang ada apa? Ikhtiar memang ada. Tapi ajal itu tetap ada juga. Sehebat apapun ikhtiar kita, sembunyi di dalam tempat yang aman sekali. Kalau sudah sampai ajal, tu bangai malaikat itu aja kita mau menolaknya. Jadi artinya apa? Ajal itu memang sudah sekarang mati ajal. Simpulan umur sekian mati. Simpulan umur sekian mati. Dia datang ke sana untuk suntik vitamin, vitaminnya, vitamin J supaya wajah makin jem, supaya umur makin jem, tetap cinta, tetap juga. Hana banyak-banyak tahu. Yang paling banyak umur itu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu memang ada dalam riwayat itu apa 950, padahal dakwah beliau 950 tahun. Apa namanya? Dakwah beliau. Umur beliau itu lebih daripada itu. Maka Ibnu Abbas mengatakan umur Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun lebih. Ya. Maka cerita-cerita seperti ini sebenarnya keyakinan, ya keyakinan kita. Makanya kaum Nabi Saleh semakin ada yang beriman, dipatih pada Nabi Saleh. Kenapa? Karena bisa mengeluarkan onta. Sebagian lagi mengatakan ada sihir, ini sihir. Ya. Dan maksudnya yang itu dia jadi baju dan dilaknat di kaum Nabi. Oh ya. Maryam ini kan juga ada tapi hidayah. Oh ya. Oh ya. Ya, jadi kenapa mereka ragu? Ya, ini pertanyaan. Kaum Nabi Saleh, mereka pertama ragu, kemudian ucapan mereka Allah pertama ya, mereka mengolok-olok. Dan kedua, setelah itu mereka pernah menantang Allah lagi. Menantang Allah, Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh menantang Allah dan menantang Nabi Saleh. Makanya mereka itu diazab oleh Allah karena sifat mereka itu yang seperti itu. Fadam dama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwahu. Ini karena mengolok-olok. Makanya kita kalau ada hal-hal yang aneh dari Allah, beda olok-olok. Bibi ada apa? Yang juga-juga apa? Beta magi kaum sama. Ya. Kemudian satu lagi itu apa namanya? Ini dapat hidayah. Ada suatu hal yang aneh, ada tidak percaya, diberikan hidayah. Kenapa? Karena mereka mungkin ingin tahu. Ya. Jadi makanya alladzina jahadu fina, ini mungkin tak bisa kita hubungkan juga, tapi bisa mungkin sedikit ya. Orang yang bermujahadah artinya akan diberikan jalan oleh Allah. Kemudian ada juga yang sudah dinampakkan yang lain, aneh. Bisa saja aneh ini bisa menjadi petunjuk. Ya, bisa saja menjadi azab. Ya, azab bagi kaum Fir'aun. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nyo katanya akan jerumi dulu kan. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.